Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Bejana Tuhan. Ada satu pernyataan Tuhan Yesus dalam doa kepada Bapa di surga di Yohanes pasal 17 ya, ayat 21 saudara ya. Bunyinya begini: supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya mereka menjadi satu bukan berarti suatu organisasi loh. Ketika Tuhan Yesus mengatakan supaya mereka menjadi satu, bukan berarti satu organisasi ya. Supaya mereka menjadi satu, artinya orang-orang percaya ini menjadi satu, itu satu dalam gairah ya, satu dalam hasrat, satu dalam spirit, tentu pula dalam standar kekudusan atau kesucian. Juga satu di dalam tujuan, saudara. Tentu tujuan bersama melayani Tuhan. Dan kalimat yang luar biasa adalah, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Wow, ini yang luar biasa. Pasti semua gereja itu mengklaim dirinya adalah gereja yang paling benar, ya kan? Tetapi sesungguhnya gereja yang benar adalah mereka yang ada di dalam persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Ini gereja yang benar, saudaraku. Ya. Mereka tidak harus dalam satu organisasi. Ya. Mereka ini tidak harus dalam satu denominasi. Jadi jangan sombong atau bangga denominasi di mana gereja kita bernaung. Ya. Tetapi yang penting ya saudaraku, yang penting adalah orang-orang yang menjadi satu. Orang-orang yang menjadi satu dalam gairah. Satu dalam spirit, saudara. Ya. Satu dalam tujuan. Satu dalam standar kekudusan. Dan satu dalam perjuangan Injil, saudara. Satu dalam perjuangan pemberitaan Injil. Walaupun secara organisasi berbeda ya saudara. Walaupun berbeda denominasi, berbeda organisasi, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Tetapi yang penting semua ada di hadirat Allah sebagai anak-anak Bapa dengan standar kesucian yang sama, ya, dengan gairah yang sama, dengan gairah yang juga ada di dalam diri putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Supaya mereka juga ada di dalam kita, saudara. Ya. Di sini kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Supaya mereka itu artinya orang percaya ini, supaya kita, seperti yang dikatakan, supaya mereka juga ada di dalam Bapa ya, dan Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Supaya orang percaya ini ada di dalam Tuhan Yesus ya. Nah saudaraku, luar biasa ini ya. Ini yang dalam bahasa Jawanya disebut manunggaling kawula Gusti ya. Disebut manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti artinya menyatunya umat. Kawula itu umat atau jemaat atau hamba. Manunggaling itu bersatunya ya. Gusti itu Tuhan. Ini luar biasa ya. Dan ini mestinya menjadi kerinduan kita. Hal ini ya mestinya menjadi kerinduan kita, saudara.
kita harus memperkarakan apakah kita sudah masuk dalam kelompok orang-orang yang ada di dalam Bapa dan Anak ini. Masuk dalam komunitas ini. Karenanya kita harus benar-benar ngotot ya menjadi bagian anggota keluarga kerajaan. Nah, perlu kita mengambil waktu sejenak dan merenungkan secara mendalam. Ya. Mendalam. Seandainya dalam kenyataan hidup ini tidak pernah ada kita, ya, dalam fakta hidup ya, tidak ada kita. Kalau saya meminjam Erastus ya, seandainya tidak ada Erastus gitu, apa ada orang yang bisa menuntut atau mensomasi Tuhan? Seandainya Erastus tidak ada, ya tidak ada saja. Tidak ada hal yang terkait dengan Erastus. Jadi sebenarnya Erastus ini tidak ada artinya sama sekali kalau dibuat tidak ada. Jika Allah yang mengadakan, maka Allah yang berhak atas hidup orang itu, yang diciptakan itu. Bukan orang itu yang berhak atas dirinya, saudara. Bukan orang itu yang berhak atas dirinya sendiri. Sebab Tuhan yang menciptakan, ya Tuhan yang layak menerima pujian, sanjungan, dan semua potensi yang ada, saudara. Saya ulangi, jika Allah mengadakan, maka Allah mengadakan seseorang ya. Maka Allah yang berhak atas hidup orang tersebut, saudaraku. Orang tersebut bukan orang tersebut, saudara, yang berhak atas dirinya. Nah, ini dimaksudkan agar kita bisa menjalani hidup seturut kehendak Allah saja yang mengadakan, menciptakan kita. Nah, oleh sebab itu perasaan kita mestinya menjadi bejana di mana perasaan Allah dicurahkan dan hidup kita menjadi peraga dari apapun yang Allah ingin lakukan. Ini keindahan hidup, saudara. Lebih dari segala keindahan. Inilah hidup yang proporsional, yang patut kita miliki, dan orang-orang yang tinggal di dalam Bapa dan Tuhan Yesus pasti bisa memperagakan hidup ini. Dengan demikian kita hidup hanya untuk melakukan apa yang diingini oleh Bapa di surga. Ya. Nah, masalahnya kita ini sudah hidup dalam kebiasaan suka-suka sendiri, saudara. Sejak kanak-kanak, remaja, pemuda, bahkan sudah jadi tua pun masih suka-suka sendiri. Berirama hidup yang suka-suka sendiri ini sudah susah untuk diubah. Tapi kalau orang berusaha menyangkal diri bisa. Sehingga jiwanya menjadi bejana atau wadah pikiran perasaan Allah dicurahkan. Dan tubuhnya menjadi alat peraga untuk melakukan apapun yang Allah mau kerjakan. Nah, disinilah ya saudaraku, baru patut disebut anak-anak Allah. Karena dalam seluruh perilakunya bermartabat anak-anak Allah. Nah, orang seperti ini baru bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Bapa akan mendidik kita orang percaya sampai pada tingkat itu. Supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah itu kan, sebenarnya supaya kita bisa menjadi bejana di mana perasaan Allah dicurahkan di dalam hidup kita. Dan seluruh perilaku kita hanya melakukan apa yang Allah kehendaki. Dengan demikian, kita memiliki wajah Tuhan. Wajah Tuhan di dalam batiniah kita. Ya, kiranya kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.